Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Gerinting, yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 5 Desember 2025, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan barokah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dalam cuaca yang agak dingin kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia di Masjid Baitul Arqam. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap gerak yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi akan segala yang kita perbuat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kajian pagi hari ini kita masih berbicara perihal tentang konsep mendidik anak menurut Al-Quran surat Luqman. Dan Bapak Ibu, untuk pagi hari ini Jumat yang kelima kita bahas tentang konsep mendidik anak menurut Islam atau menurut Al-Quran surah Luqman. Ada beberapa konsep yang diberikan Luqman kepada putranya ketika mendidik anaknya itu. Diantaranya yang pertama, Luqman mengingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, Luqman menyampaikan kepada anaknya supaya apa?
supaya menghindari dari perbuatan musyrik. Dan yang ketiga, Luqman memerintahkan kepada putranya agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, yang keempat adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taqum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini pesan Luqman yang disampaikan kepada putra yang kesekian kalinya, Bapak dan Ibu ya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu ataupun di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Nah, Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-16 ini Luqman menyampaikan kepada putranya bahwa setiap yang diperbuat oleh manusia, baik itu perbuatan yang bagus maupun perbuatan yang jelek, betapapun yang diperbuat itu nilainya kecil ya. Bahkan mengibaratkan sesuatu yang dianggap paling kecil itu mengambil pada kata biji sawi gitu ya. Biji sawi itu mungkin biji yang sangat kecil. Ada juga yang mengatakan zarah ya, seberat zarah. Jadi sesuatu yang teramat kecil. Benda yang dianggap kecil itu walaupun ada di batu, walaupun mungkin ada di dalam perut bumi, atau mungkin ada di langit, oleh Allah itu tahu. Allah itu maha halus dan maha teliti. Apa yang dinamakan dengan maha halus? Artinya bahwa Allah itu mengetahui ya, mengetahui sesuatu sekalipun itu berat, benda yang sangat kecil. Ya, tentunya Allah itu memiliki ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Manusia ketika mau melihat benda yang paling kecil, Bapak Ibu, itu menggunakan mikroskop. Ya. Menggunakan mikroskop. Jadi untuk melihat sesuatu yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu dibantu dengan alat namanya mikroskop ya. Jadi untuk mengetahui atau untuk mendeteksi ini barang bersih dari bakteri atau barang ini dinyatakan ada bakteri atau tidak, itu dibantu dengan alat
Bapak dan Ibu, saya sering mendapati di media sosial itu seorang dokter misalkan itu untuk meneliti makanan ini terdapat kuman atau bakterinya atau tidak, itu lantas dilihat dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop itu. Setelah dilihat Bapak Ibu, ternyata makanan itu mengandung cacing. Ya, dengan mikroskop itu kelihatan dengan jelas itu banyak bakteri berupa cacing. Nah, sementara makanan tersebut sering dikonsumsi oleh manusia. Tapi kalau makanan tersebut tidak mengandung bakteri atau mengandung kuman, itu ya tidak ada gerak di sana, biasa-biasa saja. Tapi kalau mengandung kuman atau bakteri, maka di mikroskop itu terlihat ada gerak, dan gerak itu sejenis cacing. Yang pernah saya lihat itu contohnya ayam goreng chicken itu ya, yang ada tepungnya, itu diambil sedikit dagingnya, lalu di mikroskop itu ternyata banyak sekali bakteri dan kuman. Dimungkinkan ayam tersebut digoreng belum sampai matang. Nah, karena mungkin terlalu banyak tepung di luarnya, sehingga ketika digoreng tepungnya sudah kelihatan matang, tapi daging ayamnya itu belum sepenuhnya matang. Maka ketika di mikroskop itu kelihatan betul ada gerak, dan gerak itu adalah bakteri berupa cacing. Itu yang pernah saya lihat ya. Nah, oleh Allah Bapak dan Ibu, semua perbuatan manusia, sekecil apapun yang diperbuat oleh manusia ya, mungkin yang dimaksud dengan sekecil apa yang diperbuat oleh manusia itu adalah sebuah angan-angan atau sesuatu pikiran ya. Orang ketika mau berbuat sesuatu itu sudah dipikir lebih dulu, atau paling tidak dia punya angan-angan. Nah, pikiran ataupun angan-angan oleh manusia itu bagi Allah sudah diketahui. Tentu ini nggak bisa diukur pakai alat ya Pak ya. Nggak bisa diukur pakai alat, tapi oleh Allah itu bisa diketahui. Jadi pada ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan bahwa apa yang diperbuat oleh manusia sekecil apapun Allah tahu. Maksudnya apa? Supaya kita dalam melaksanakan kehidupan ini untuk semakin berhati-hati, tidak ceroboh, tidak lalai, dan tidak mengabaikan. Nah, kebanyakan kita Bapak dan Ibu, kita itu lalai, kita itu ceroboh, kita itu mengabaikan. Lakasing weru iki ya, monine lakasing weru iki, itu kelalaian kita. Itulah yang sering kita abaikan, padahal kita sudah tahu bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Ini yang mungkin perlu menjadikan satu pelajaran buat kita Bapak Ibu terkait dengan ayat 16. Jadi Luqman itu memberitahukan kepada putranya bahwa apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu sekecil apapun Allah tahu. Nah, kemudian
perihal tentang ayat ini ada kesinkronan dengan Al-Quran surah Al-Zilzal, ya, surat Al-Zilzal, surat yang sangat-sangat sering kita dengar Bapak Ibu dari imam sholat kita, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu. Nah, kemudian sampai pada ayat berikutnya itu ada kalimat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, pada ketika membaca misqa itu biasanya ada yang mentasdid misqalla itu, padahal itu misqa, koknya itu panjang, ya, misqala dzarratin khairan yarah, bukan misqal itu, ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, ya, zarrah itu sama seperti dengan biji sawi itu, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya Bapak Ibu, perbuatan sekecil apapun yang diperbuat kita akan mengetahuinya, ya. Kenapa kita mengetahui? Karena Allah sudah mencatatnya dan kelak di akhirat akan diberitahukan. Sekecil apapun. Mungkin kalau kita menghayati ayat-ayat semacam ini Bapak dan Ibu, maka insya Allah kita akan lebih hati-hati dalam hidup ini, ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang besar, yang kecil pun kita akan hati-hati. Tapi kita pun tidak mengabaikan dengan perbuatan baik walaupun itu kecil. Jangan mengabaikan perbuatan yang baik sekalipun itu kecil. Karena apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan yang baik kita perbuat, Allah pun akan mengetahui dan kita akan mendapatkan balasannya. Begitupun pada ayat berikutnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi perbuatan yang baik sekecil apapun Allah mencatatnya dan kita akan diberitahukannya, ya, bahasanya akan dikasih catatannya, dan kita tidak boleh mengabaikan atau menganggap perbuatan yang kecil itu lah paling-paling dan itu, ya, enggak. Sekecil apapun harus kita tetap kita perbuat kalau itu perbuatan yang baik. Nah, begitupun perbuatan yang jahat walaupun kecil Allah pun mencatatnya dan kita pun akan menerima akibatnya sekecil apapun. Dan kita pun tidak boleh mengabaikan dengan perbuatan yang jahat walaupun kecil. Artinya apa? Janganlah gue tahu perbuatan paling kan begitu, ya. Kadang-kadang kita mengabaikan. Nah, itulah Bapak dan Ibu nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya perihal tentang perbuatan. Lalu pada ayat yang berikutnya pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ini pesannya Luqman kepada putranya, laksanakanlah sholat. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf
dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, pesan yang disampaikan Luqman kepada putranya yang berikutnya adalah sholat. Kaitannya ibadah antara hamba dengan Tuhannya. Kaitannya antara ibadah antara manusia dengan Allah. Itu yang dinamakan dengan ibadah hablum minallah. Dalam persoalan praktek ibadah sholat ini dinamakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang tata aturannya sudah dirinci sebegitu detil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, betapapun perihal sholat sudah sangat sering kita singgung, sudah sangat sering kita bahas, tapi terkait dengan ayat ini barangkali perlu disampaikan ulang. Satu ketika Rasulullah tengah duduk bersama para sahabat, kemudian datang seseorang yang mengenakan pakaian berwarna putih, rambutnya bagus sekali, hitam, lantas duduk di hadapan Rasulullah. Lututnya ditempelkan kepada lutut Rasulullah. Kemudian seraya menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, jelaskan kepada saya apa itu Islam. Akhbirni ya Rasulullah anil Islam." Kabarkan kepada saya, terangkan kepada saya apa itu Islam. Jadi orang yang datang tadi itu menanya kepada Rasulullah, minta untuk dijelaskan apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ang tashhada alla ilaha illallah wa ang tashhada Rasulullah wa ang tashhada Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan sholat, wa tutiyaz zakah, engkau tunaikan zakat, wa tasaumi Ramadan, engkau laksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tuhijjul bait, dan engkau tunaikan, engkau laksanakan haji. Nah, maka kemudian yang datang tadi mengatakan, sodakta ya Rasulullah. Jadi akale takon sawise dijawab lalu dia membenarkan, betul sodakta, betul apa yang engkau sampaikan. Nah Bapak dan Ibu, ternyata orang yang datang tadi ya, sebelumnya atau awalnya itu para sahabat tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenali siapa itu yang datang. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril. Nah ini yang kemudian muncul yang dinamakan dengan rukun Islam dan rukun iman. Karena pertanyaan malaikat Jibril tadi itu sampai kepada akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah tentang iman kepada Allah dan seterusnya. Nah, artinya Bapak dan Ibu bahwa Islam ini ya itu ditopang dengan 5 hal. Nah 5 hal itu diantaranya adalah sholat. Maka betul apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku laksanakanlah sholat.
Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, sudahkah kita sebagai orang tua memerintahkan dan menyuruh serta mengajak, ya, memerintahkan atau menyuruh, mengajak. Ini kan beda ya Pak. Nek merintah cuma merintah, nek mengajak merintah tapi diajak beserta dengan kita, itu namanya mengajak. Nah, sudahkah kita memerintahkan ataupun mengajak kepada putra-putri kita untuk sholat seperti yang disampaikan Luqman kepada putranya? Sudah Pak? Ya. Bapak Ibu, memerintahkan kepada putra-putri kita untuk sholat itu pun bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Kita punya anak 3, kita punya anak 5, kita punya anak 7. Mungkin kalau bapak-bapak yang dulu, ibu-ibu dulu ya, itu sampai 7 gitu ya. Ketika kita memerintahkan kepada putra-putri kita untuk sholat, belum tentu semuanya itu manut. Mungkin ada di antara anak-anak kita 1 atau 2 yang enggak manut. Nah, ini yang menjadikan PR besar untuk kita. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah ngajak, sudah mengingatkan, tapi oleh anak kita masih tetap saja belum sepenuhnya manut. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi ujian untuk kita, ya. Apakah kemudian kita akan putus asa, lah ispan beliau teman, atau kemudian kita akan ngajak tapi dengan cara kekerasan, ya juga salah, ya. Kalau kita mengajak sesuatu Bapak dan Ibu, lalu yang diajak itu tidak ada responnya, itu kan ada 2 kemungkinan, ya. 2 kemungkinan itu apa? Yang pertama, bisa jadi kita putus asa. Putus asa itu artinya wis orang ngejak ora apa wis pembela temen. Dijor. Ya. Dijor bewi sanuk dari kelawor ya Bu ya. Dijor kelawor. Itu namanya putus asa. Dan kadang-kadang oleh kita pan putus asa. Mudah-mudahan tidak sampai ke putus asa, tapi gitu ya. Ku artinya wis pan mungkin karena saking kesel itu ya, pan putus asa, tapi tidak boleh putus asa ya. Kalau itu mungkin masih ya, tapi jangan sampai putus asa. Itu kemungkinan yang pertama Bapak Ibu. Kemungkinan yang kedua, saking wis ora sabare wong tua ngejak bocah sholat tapi langka respon, kita dengan cara kekerasan. Nah, kedua-duanya ini tidak benar. Lalu yang benar itu seperti apa? Ya sabar terus, tidak ada hentinya dan tidak ada bosan-bosannya. Ya, perihal tentang ini mungkin antara saya dengan bapak-bapak sama mendapati anak-anak kita ada yang manut, ada yang kurang manut, ya. Ada yang diajak gampang, ada yang ngelut. Yes, ya. Ngelut, Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu bagian ujian untuk orang tua. Ini baru untuk anak-anak kita, belum dengan keluarga besar kita, belum kepada tetangga dan lingkungan kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Ayat-ayat tentang perintah sholat itu tersebar hampir di berbagai surat-surat itu ada. Perintah tentang sholat banyak sekali. Kebaikan-kebaikan sholat, ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat itu ya. Kebaikan-kebaikan sholat itu contohnya apa? Wa aqimus sholah innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Laksanakanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kan kebaikan. Jadi dengan sholat kita bisa menahan diri atau
terkendali dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu diancam. Contohnya apa? Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah atau neraka wail itu ya, bagi orang-orang yang melalaikan dengan sholatnya. Nah, ini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Pesan Luqman yang berikutnya masih dalam ayat ini adalah untuk senantiasa mengajak kepada manusia berbuat kebaikan. Ya, mengajak kepada sesama manusia untuk berbuat kebaikan. Ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu mengajak kepada saudaranya untuk ikut berjamaah, ya, untuk ikut berjamaah, sholat berjamaah di musola maupun di masjid. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Masjid Baitul Arqam ini kajiannya bukan cuma hari Jumat Bapak Ibu, tapi kajiannya itu tiap hari. Namanya kultum subuh. Saya mau menyampaikan berita ini dari kemarin-kemarin tapi lupa. Jadi di Masjid Baitul Arqam ini setiap habis sholat subuh itu ada kultum subuh. Bukan kuliah subuh yang panjang, bukan. Cuma 7 menit. Kemudiannya paling suwe-suwene 10 menit. Bar wiridan rampung, dongak rampung, langsung kuliah atau kultum 7 menit subuh. Dengan petugas dan tema yang berbeda-beda. Ada Bapak Tarsum, ada Mas Rosidin, ada Saudara Abu, dan yang lain-lain. Itu sudah kami atur jadwalnya. Dan pernah ketika saya hari Sabtu sholat subuh di sini, menggantikan yang tidak hadir petugas kultumnya, itu saya hitung ada sekitar 20 jamaah. Itu hari biasa Bapak Ibu. Saya sendiri merasa ya mungkin kalau dibilang agak terenyuh dengan masjid kita sendiri. Jamaah subuh harian itu bisa mencapai 20 jamaah. Karena memang saya itu menghitung ya, saya menghitung itu ada 20 jamaah. Padahal masjid ini di sebelah barat pekarangan dan sawah. Di sebelah utara masjid resmil. Di sebelah selatan masjid rumah yang tidak ada penghuninya karena di Jakarta. Paling-paling ada di depan masjid. Tapi alhamdulillah jamaah subuh antara 15 sampai 20. Makanya ini perlu kita pelihara dengan baik. Adanya kultum subuh ini memberikan pemahaman kepada jamaah karena materinya juga berbeda-beda. Ada yang saya suruh baca buku atau kitab Sahih Muslim. Ada yang saya suruh baca Sahih Bukhari. Ada yang saya suruh silakan ngambil ini di tarjih dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda. Nah, inilah Bapak Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kultum subuh yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Ya, 2 bulan ke sini mudah-mudahan akan terus berlanjut, mudah-mudahan. Ya mungkin jamaah juga senang kalau ada kultum subuhnya ya. Itu kan sifatnya sebentar, enggak lama itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, Luqman menyampaikan untuk mencegah manusia itu dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar. Sesekali kita mendapati ada orang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kita ingatkan sebisa mungkin dan semampu kita. Ya. Tidak untuk mengajak gelut, tapi sekedar mengingatkan. Kalau yang diingatkan kemudian tidak nurut ya sudah. Jangan diteruskan sampai kemudian gelut, itu jangan sampai. Islam juga tidak mengajarkan sampai ke sana. Ya. Ketika ada seseorang tidak mau berbuat kebaikan kita ajak, tidak menurut pun sudah tidak apa-apa,
ketika mendapati orang berbuat kemaksiatan kita pun mencegahnya, nurut alhamdulillah, tidak nurut pun nanti urusannya lain. Ya. Kalau berbuat kejahatan merugikan banyak orang, diingatkan tidak nurut, ya barangkali kita serahkan ke petugas, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi setiap masalah. Inilah Bapak dan Ibu, pesan atau pelajaran yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, yang termuat di dalam Quran surah Luqman sampai pada ayat yang ke-17. Insya Allah Jumat yang akan datang kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, insya Allah. Baiklah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Sebelum saya mengakhiri kajian pagi hari ini, Bapak Ibu, kita turut berduka, ya. Loh, kok turut berduka? Kita turut berduka atas musibah yang tengah menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Yang pertama di Sumatera Utara, yang paling parah itu Sibolga, kemudian Sumatera Barat, yaitu di kota Padang Panjang, lalu di Aceh, provinsi Aceh, yang paling parah itu di Aceh Tamiang atau Aceh Tengah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, musibah berupa tanah longsor dan banjir yang begitu mengerikan sampai rumah pun hampir tenggelam, tinggal wuwungane, ya. Banyak kita dapati, kita lihat orang-orang yang menyelamatkan diri di atap-atap rumah, ya. Nah kemudian berita yang terbaru Bapak Ibu, tadi sore saya mengikuti berita di televisi, itu korban meninggal dunia sudah mencapai 811 orang, ya. Lalu 400 sekian belum ditemukan. Yang membuat kita terharu Bapak Ibu, ketika tim SAR mencari jenazah-jenazah itu, ada seorang anak yang sedang berpelukan dengan ibunya. Itu pakai doser, ya Pak, pakai doser. Begitu tahu ada jenazah, suruh berhenti. Udah ketemu ada jenazah, begitu diangkat, itu anak kecil sedang berpelukan dengan ibunya. Saya sampai, ya Allah, itu ya. Jadi angkat dulu anaknya, baru kemudian ibunya. Itu udah ketutupan lumpur. Nah kemudian ada jenazah yang ditemukan 12 orang dalam satu tempat. Ndayanta kowe wong lagi pada ngumpul, tahu-tahu datang air campur lumpur langsung, gitu ya. Jadi sungguh sangat memilukan Bapak Ibu. Bahkan ini bisa dikatakan musibah tsunami kedua. Bahkan ada yang mengatakan pula ini lebih berat daripada tsunami tahun 2004 silam. Kalau tsunami itu bentuknya cuma air, kalau ini bentuknya air, lumpur dan kayu gelondongan, itu ya. Ini yang menjadi masalah. Karena setelah surut itu lumpurnya setinggi antara 1 meter sampai lebih, ya. Lumpurnya itu mengendap. Nah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita turut berduka dan berbelasungkawa atas musibah tersebut. Oleh pemerintah ini dijadikan sebagai musibah nasional, ya. Dan di Aceh itu ada 2 kampung yang hilang, ada 2 desa yang hilang. Loh kok bisa hilang? Rumahnya
habis semua, kemudian ketutup lumpur, tadinya desa bisa jadi sungai, aliran air. Jadi desanya nengendi gitu ya. Itu yang menyampaikan bupatinya sama gubernur Acehnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya kita doakan mudah-mudahan yang masih hidup ya diberi ketabahan. Tentu mereka itu kehilangan saudara-saudaranya ya, kehilangan saudara-saudaranya. Ada juga yang terisolasi sampai 3-4 hari tidak makan, tidak minum Bapak Ibu. Ya, tidak makan dan minum. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pemulihan ya terhadap saudara kita yang tertimpa musibah itu. Demikian, nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.